ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. KPK belum menetapkan Syahrul sebagai tersangka meskipun pada Jumat 29 September 2023 penggeledahan masih berlangsung di Kementerian Pertanian. Penyelidikan KPK sebenarnya sudah mulai sejak awal tahun 2023. Penyelidikan itu bermula dari laporan masyarakat. Untuk menyelidiki kasus itu, KPK telah melakukan klarifikasi terhadap puluhan orang. Dugaan korupsi yang dilakukan SYL menjadi kasus kesekian yang melibatkan pejabat tinggi dalam pusaran korupsi. Apakah ini bukti KPK tidak absen dalam program pemberantasan korupsi? Apakah kasus ini merupakan konfirmasi kegagalan Jokowi dalam memimpin menteri-menterinya? Dan terakhir, Menteri Jokowi di pusaran korupsi imbas kabinet kompromi. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Mas Anggi, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Bung Wahyudi. Nampaknya sedang healing-healing nih, Bung Wahyudi. Ya, kita lagi mengelilingi tanah air. Tanah dan air. Tanah dan air. Ya. Baik, Bung Wahyudi, kita membahas lagi-lagi menteri yang terpusar di kasus korupsi dan kali ini diduga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi kasus dugaan korupsi di lingkungan pertanian. Selain itu ada nama Menteri Pemuda Olahraga yang juga masuk dalam jajaran dugaan terkorupsi, Dito Aryo Tejo, yang terseret kasus korupsi penyediaan menara pemancar atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Dito disebut menerima 27 miliar. Apakah ini syarat dengan motif politis, Bung Wahyudi? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu seluruh pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang barokah. Mas Anggi, jadi kalau kita lihat soal korupsi di seputar menterinya Pak Jokowi yang sekarang lagi hangat tuh, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Saya pikir ini memang menteri yang kesekian kali, mungkin yang ke-6 atau yang ke-7 ini. Jadi Pak Jokowi itu baru memimpin sekitar 9 tahun. Karena sekarang menterinya udah hampir banyak sekali yang terseret kasus korupsi. Ini menurut saya bukan hanya persoalan kinerja, tapi ada persoalan politis kalau yang dikaitkan dengan Pak Syahrul Yassin Limpo. Kan beliau dari Nasdem ya, dari Nasdem. Kemudian sebelumnya kan ada Pak Johnny G. Plate yang Menteri Kominfo, itu juga dari Nasdem. Kenapa dari situ nampak sisi politisnya? Karena Nasdem partai politik yang pertama. Jadi menteri ini duduk di kabinet karena memang ada kompromi politik yang pertama. Yang kedua, kebetulan ini muncul ketika Nasdem mencalonkan Anies, dan nampak dari situ agak alot saya lihat itu, sehingga publik menilai bahwa ada upaya-upaya untuk menjegal Anies dengan berbagai cara, termasuk ya tadi istilah cawe-cawe politik. Saya pikir ini bentuk cawe-cawe politik yang pernah diungkapkan oleh Pak Jokowi gitu, bahwa memang ini bagian dari cawe-cawe politik, pengaruh kekuasaan untuk ingin dukung-mendukung maupun menentakkan calon yang mereka pilih. Jadi kalau dibilang apakah di unsur politik, saya pikir sangat kental dan sulit dihindari aroma politiknya karena begitu menyengat. Dan saya pikir publik punya perspektif sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh penegakan hukum, termasuk para menteri Pak Jokowi ini memang boleh dibilang syarat dengan kepentingan politik, karena di tahun politik
kemudian ada dari partai politik, dan memang ada dukungan-dukungan politik tertentu. Sehingga suka atau tidak suka, kasus ini ditengarai oleh publik sangat bermuatan politis. Terkait dengan penegakan hukum, iya, hukum bisa berjalan, tapi hukum ketika dikaitkan dengan politis, hukum menjadi tunggangan para kepentingan politik, dan ini nampak sekali dipraktekkan dalam rejim ini. Makanya kalau dibilang bukan hanya hukum yang ditunggangi, bahkan dunia intelijen juga kan nampaknya dibuat untuk cawe-cawe politik. Pak Jokowi kan pernah juga menyampaikan bahwa saya punya data intelijen dan seterusnya lah. Ini kan untuk apa pamer-pamer begitu? Kan jadi nampak sekali bahwa memang ada banyak sekali motif politik dalam konteks cawe-cawe politik, dan dilakukan kepada partai politik maupun kader-kadernya, termasuk dalam konteks lawan politik. Jadi unsur semua menteri dari berbagai kabinet harusnya dari berbagai uh, partai yang masuk dalam kabinet mestinya bisa sama-sama diperlakukan ideal ataupun adil. Begitu, Mas Anggi. Baik, Bung Wahyudi, juga tadi Anda katakan bahwa banyak sekali yang ditunggangi korupsi, dan termasuk tadi beberapa yang Anda sebutkan. Juga sebagian besar dari mereka adalah menteri dari partai politik. Apakah ini bukti KPK tidak absen dalam program pemberantasan korupsi, walaupun saat ini pun pimpinan KPK diduga adanya menerima suap dari yang sedang berperkara? Iya, kalau dibilang tidak absen ya tentu tidak absen, bahkan hadir kan. Cuma persoalan berikutnya hadirnya kan pilih-pilih gitu. Jadi tidak absen betul, tapi dia hadir untuk milih-milih gitu. Terkesan pilih tebang, pilih-pilih-pilih baru ditebang gitu. Pilih-pilih-pilih baru ditangkap, tegakkan hukumnya kan gitu kira-kira. Jadi memang kalau kita lihat KPK tidak absen dalam pemberantasan korupsi, karena memang nampak ada kerjaan yang dikerjakannya gitu. Ada yang ditangkap, ada yang di proses OTT, ada yang ditangkap lewat proses normal dan seterusnya. Nah, saya pikir ini memang tidak absen, tetapi nampak dipilih-pilihnya gitu, mana yang apa perlu cepat, mana yang diperlambat, mana yang tidak harus ditangkap, mana yang duluan. Itu nampak dinilai oleh publik seperti itu. Kenapa? Kalau memang tidak pilih-pilih, mestinya Harun Masiku duluan tuh diselesaikan. Harun Masiku itu kan sudah yang dari partai PDIP ya, kader PDIP itu kan sudah berapa tahun itu. Saya sering mengatakan Harun Masiku itu prestasinya melebihi Bang Toyib. Bang Toyib itu hanya 2 kali puasa, 2 kali Lebaran, tidak pulang-pulang. Nah, Harun Masiku itu sampai sekarang tidak pulang-pulang. Dan KPK tidak berhasil melakukan eksekusi atau menangkap Harun Masiku. Saya pikir ini yang menunjukkan KPK hadir tetapi milih-milih. Saya pikir kalau emang dia hadir tidak milih-milih, mestinya kayak Harun Masiku sudah dikejar sampai ke ujung dunia itu, atau dia dimanapun bisa dicari gitu. Juga mungkin menteri-menteri yang lain sudah kerjakan dulu, ditegakkan dulu hukumnya. Jadi saya pikir betul KPK tidak absen, tetapi KPK tidak bisa menghindari kesan memilih-milih dan menebang pilih, mana yang sudah dipilih baru mana yang ditebang. Saya pikir itu yang akhirnya dinilai oleh publik seperti itu, Bung Wahyu, Bung Anggi. Ya, kemudian juga tadi Anda sudah katakan, dan sedikit informasi terkait menteri yang masuk jajaran BUI ketika kasus korupsi. Ada yang sebetulnya tadi juga sudah Anda katakan, Bu Wahyudi, ada Menteri Kominfo Johnny G. Plate, ex Menpora Imam Nahrawi, juga ex Menteri Sosial Idrus Marham, kemudian juga ex Menteri Sosial Juliari Batubara, dan ex Menteri KKP Edi Prabowo, dan juga sebetulnya masih banyak lagi yang belum ditulis di sini. Apakah kasus ini merupakan konfirmasi kegagalan Jokowi dalam memimpin menterinya? Iya, kalau dikategorikan konfirmasi kegagalan itu bisa dikategorikan pasti ya. Karena yang sudah pasti sudah ada korbannya kan. Sekitar 6 menteri atau 7 menteri nanti itu yang sudah tersandung kasus itu. Menunjukkan bahwa perlu kita dudukkan. Menteri itu kan orang yang dengan hak prerogatifnya presiden untuk menunjuk, memilih, mengangkat. Jadi itu hak prerogatif presiden. Nah, termasuk orang dekat dia.
Nah, orang dekat dia saja itu gagal untuk dicegah melakukan korupsi atau gagal diselamatkan tersandung korupsi. Jadi kalau dibilang gagal, itu ya bilang ya pasti gagal karena faktanya bukan satu orang. Mungkin kalau satu orang berarti kan kita bisa bilang wah itu menterinya aja yang nakal. Tetapi ini sudah bukan hanya satu dua, ini sampai 5, 6, 7 kan yang tersandung kasus korupsi. Ini belum lagi kalau KPK mungkin hadir lebih serius lagi untuk melakukan apa namanya pemeriksaan-pemeriksaan lebih mendalam. Saya pikir akan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah Jokowi gagal memimpin menterinya, iya, karena dalam kasus korupsi ini bukan hanya gagal, tetapi sudah ada korban. Berapa menteri tadi itu sudah disebutkan sekitar 5, 6 atau 7 menterinya yang sudah tersandung kasus korupsi. Nah ini juga bisa dilihat secara objektif juga. Kita bisa melihat indeks persepsi korupsi kita atau IPK Indonesia. Di rezim Pak Jokowi kan turun jauh sekali. Kita pernah sampai di ranking dengan poin 40. Sekarang ini poinnya hanya 34, 36, 34 gitu. Jadi dengan poin yang seperti itu, dengan rank 1 sampai 100 dapat nilainya cuma 34, itu kan sangat buruk sekali gitu. Coba Anda bayangkan kalau Anda kuliah, nilainya yang lain dapat 90 dan 100, kita dapatnya 34 misalnya. Nah, itu kan harus berkali-kali itu. Kalau dikategorikan berarti dia harus di remedial gitu. Nah, itu menurut saya sudah sangat parah ya. Sangat parah dan memang kalau udah begitu berarti memang jangankan mau memberantas korupsi yang jauh-jauh, orang terdekatnya saja, kalangan menteri saya tidak mampu dipimpin oleh Pak Jokowi untuk memberantas korupsi atau dicegah supaya tidak korupsi atau diselamatkan supaya tidak tersangkut kasus korupsi. Artinya para menterinya saja tidak mampu untuk diselamatkan, dicegah dari korupsi, apalagi pejabat-pejabat yang jauh di luar lingkaran istana. Mungkin level kepala desa, level camat, level bupati pasti banyak sekali yang mungkin tidak mampu dikontrol. Nah ini menurut saya memang gagal. Gagal untuk mencegah menterinya korupsi, gagal untuk menyelamatkan menterinya untuk tidak tersandung kasus korupsi, dan yang paling pasti adalah gagal untuk memimpin bangsa ini bersih-bersih dari korupsi. Nah, saya pikir ini fakta yang sulit dihindari bahwa mungkin beliau bisa saja berkilah bahwa memang tidak mudah memberantas korupsi ya, dengan status sebagai isu petugas partai gitu ya. Nah, saya pikir itu juga hal yang lain. Nah, tapi yang pasti faktanya banyak menteri yang tersandung kasus korupsi dan termasuk Juliari Peter Batubara, termasuk tadi disebut Idrus Marham, termasuk yang masih muda kemarin kan dikategorikan sebagai Dito Aryo Tejo yang dia menerima 27 miliar kemudian dikembalikan dan seterusnya. Nah, itu yang pasti secara hukum sudah bermasalah. Jadi kalau kita lihat di situ memang ya menyedihkan kira-kira begitu. Baik, juga tadi Anda katakan harusnya remedial ya. Nampaknya remedial terus sudah layak itu Bung Wahyudi untuk di drop out kayaknya. Jangan dikasih remedial lagi. Di DO ya. Ya. Baik, juga apakah ini imbas dari kabinet yang tadi Anda sebutkan, kabinet cawe-cawe, dan terakhir apakah banyaknya pejabat yang tersandung korupsi harus menjadi bahan evaluasi bagi rakyat dalam merubah sistem politik dan mengangkat para pejabat? Apakah cukup ganti orang saja, Bung Wahyudi? Saya pikir ini bentuk efek dari sistem politik demokrasi yang begitu mahal di Republik ini. Jadi dengan sistem politik dengan biaya tinggi, biayanya sangat mahal, para menteri ditunjuk dari para partai bukan profesional, dan itu tentu dengan biaya yang mahal itu para menteri ini orientasinya bukan fokus untuk melayani rakyat, tapi juga fokus untuk menjalankan petugas partainya. Bahkan yang menjadi petugas partai kan bahkan sampai presiden menjalankan tugas partai. Nah, tugas partai untuk mengikuti proses politik dengan biaya politik yang begitu mahal, saya pikir itu efek yang terjadi adalah sulit dihindarkan praktek-praktek korupsi, baik yang ketangkap maupun yang tidak ketangkap, baik yang secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Nah, saya pikir itulah efek dari sistem politik demokrasi yang begitu mahal dan dipraktekkan oleh tadi orang-orang yang mungkin menjadi petugas partai dan tentu punya ambisi untuk mempertahankan posisinya atau jabatannya sehingga
dia melakukan berbagai upaya untuk mencari-cari sumber pendanaan partai. Nah, itulah akhirnya sulit dihindarkan praktek-praktek korupsinya. Nah, ini untuk bisa menghindari itu saya pikir ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk perbaikan. Yang pertama memang kita harus merubah total sistem politik kita yang berbiaya tinggi itu menjadi berbiaya yang sangat murah dan efisien. Itu harus diubah total. Kalau tidak maka akan menjadi sumber masalah untuk bisa menimbulkan praktek-praktek korupsi selanjutnya. Yang kedua, kita harus menciptakan eh, masyarakat yang betul-betul anti terhadap praktek-praktek korupsi. Jadi jangan sampai masyarakat juga malah cuek ataupun tidak memantau lebih lanjut. Yang ketiga memang kita harus betul-betul mempersiapkan SDM para pejabat kita yang betul-betul berintegritas dan berkualitas. Kalau sekarang kan banyak yang tidak berkualitas, banyak bahkan tidak berintegritas. Bahkan kalau kita bilang ada napi mantan koruptor juga masih boleh mencalonkan diri untuk dipilih dan milih lagi. Itu saya pikir juga itu bisa menjadikan pengalaman baru buat mereka untuk bisa praktek lebih jauh lagi. Pengalaman-pengalaman melakukan korupsi yang dulu ketangkap mungkin sekarang bisa jadi lebih canggih lagi. Saya pikir itulah yang mungkin harus betul diperbaiki. Setidaknya ada sistem politik yang harus kita perbaiki secara total dari mahal menjadi murah dan efisien, dan ya tentu harus cari sistem politik yang terbaik. Jadi jangan mencari sistem politik yang mahal seperti itu. Yang terbaik tentu ajaran dari zat yang maha baik, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sistem politik Islam. Saya pikir ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada publik, bahwa harus ada alternatif-alternatif untuk mencari solusi itu. Dan sebagai Muslim kita tentu menyarankan atau menyodorkan tawaran solusi versi Islam. Bagi orang-orang kapitalis menawarkan sistem politik versi kapitalis ya terserah. Bagi orang-orang sosialis wajar juga menawarkan sistem politik sosialis komunis. Nah, saya pikir itu biar. Tapi sebagai seorang Muslim saya pikir kita wajib untuk menyampaikan alternatif solusi dan terpanggil untuk menyampaikan versi Islam untuk menjadi solusi-solusi perpolitikan di negeri ini. Saya pikir gitu, Mas Anggi. Jazakallah Bung Wahyudi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Bung Wahyudi Almarugi didengar oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya tadi ganti dengan sistem politik yang lebih murah, yaitu yang sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah sekali lagi Bung Wahyudi. Mudah-mudahan Bung Wahyudi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share banyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.